Oke, di sini nih lanjutan video yang kemarin. Kemarin kan bidan novel. Nah, sekarang bidan sunnah nabawi di Bekasi. Di sini gue juga sambil lipat pakaian yang udah gue ambil ya. Waktu di bidan nabawi, gue udah tinggal di rumah ini nih sekarang nih ya kan, bisa lihat di konten gue. Nah, jadi gini, pas bidan di Nabawi, eh, ini berarti lahirnya tanggal 7 Juni 2026. Ini udah tanggal 23 atau 24 ya? Nggak tahu nih gue tanggal berapa. Nah, 2026. Pokoknya umur anak gue sekarang kurang lebih 2 minggu. 2 minggu lebih dikit. Kan lahirnya 2 minggu lalu, hari Minggu. Nah, ini hari Selasa kalau nggak salah. Nah, berarti udah 2 minggu 2 hari. Nah, 14, 16 hari anak gue ya. Nah, di sini gue ceritain, berarti gue ngontrol cuman 2 kali juga ya. Nah, sama. Gue berarti ngontrol 2 kali juga, sama kayak bidan novel. Kita kontrol 2 kali. Berarti kita kontrol itu daerah Bekasi, daerah Narogong. Itu tempatnya bagus banget, tempatnya besar juga kayak bidan novel. Dan orang-orangnya ramah. Nah, bedanya di situ dia memang Islami banget. Nah, semuanya sunnah-sunnah. Nah, gue juga suka yang memang sunnah-sunnah. Nah, gue dapet rekomendasi dari mana? Dari adik sepupu gue lahiran di situ. Kebetulan yang lahirin di situ adik sepupu gue cowok, punya istri. Nah, istrinya dia sama yang lahirin di situ satu dayah, dia satu pesantren, sama-sama ngajar. Nah, ya udah, gue ke situ dicek. Hari pertama kontrol, dicek segala macam, kita lihat tempatnya bagus, parkirannya besar, tempatnya sejuk, daerahnya di situ ramai, di situ ada pasar malam ya, tempatnya rame di situ. Di sini pokoknya ceritanya lebih dramatis ya. Yang pertama dramatisnya karena di bidan novel itu pertama kali. Yang kedua ini karena kita punya pengalaman. Nah, itu beda. Tapi sama-sama gue nggak panggil orang tua biar nggak ngerepotin. Walaupun mertua sama orang tua gue mau ke situ, cuma gue bilang nggak usah, gue bisa kok nanganin ini gampang. Doain aja semoga Allah memberi pertolongan. Gue kasih tahu. Ini dramatis ya, ini dramatis. Ini gue ceritain. Kalau di bidan novel, lahiran nggak sampai 15 menit udah lahir. Tapi kalau di bidan nabawi, mau tahu, pembukaan 10 sampai dia lahir, pembukaan 10 ke 9 sih, gini lah pokoknya, pembukaan full sampai dia lahir itu hampir 3 jam. Kalau kalian mau tahu, hampir 3 jam. Gila nggak tuh? Tega nggak nangis kita, nggak nangis darah. Gue tuh di situ hampir nangis kalau mau tahu. Udah 1 jam aja gue udah mau nangis ngeliat istri gue. Lu bayangin, 3 jam nggak nangis kita ngeliat istri. Sedih banget pokoknya di situ, gue sedih banget. Cuman gue kagak mau nangis. Karena apa? Takutnya ntar istri gue nggak kuat. Gitu. Takutnya dia malah jadi lemah. Ya udah gue tunjukin, gue bikin semangat, gue bilang kayak gitu. Gue sedih banget, makanya pas lagi lahir gue nangis pecah gue. Sorry, ini gue pause tadi karena gue nggak sanggup kan, air mata gue mau netes, gue nggak sanggup. Ini istri gue malah ngetawain. Pada saat itu waktu udah selesai lahiran, gue nangis, mang istri gue juga nangis sampai bilang dede dede dede. Gue inget banget, gue kebayang sampai sekarang pun gue beli makan lauk ataupun lagi masak, gue selalu kebayang pada saat istri gue begitu, pas lagi ngeden, yang dia bilang ini kalau saya ngedenin saya yang keluarin gitu kan. Eh, nggak apa-apa ya, kalau kamu kuat tenaga. Kayak gitu. Itu gue tuh inget banget kata-kata itu. Orang mungkin bisa bilang nggak sayang sama istri, bisa nganuin istri, inilah itulah, mukul istri. Tapi gue habis ngelihat ini, gue merasa gue itu lemah banget. Gue merasa laki-laki orang yang paling lemah di muka bumi malah. Kayak gitu gue merasanya ya. Jadi gue ceritain ini semuanya. Kalian denger biar gimana laki-laki makin sayang sama istri. Istri bisa semangat, dapat semangat yang besar. Kalau suaminya kayak begitu. Nah, gue ceritain ini semuanya. Pembukaan pertama pas gue ke situ dibilang pulang dulu. Akhirnya gue pulang tanggal 5 Juni, pembukaan pertama ke pembukaan yang mau lahiran itu 2 hari gue di rumah, gue pulang dulu.
pakai aplikasi yang ngecek kontraksi per menit. Nah, itu cek terus. Dah pokoknya udah malam dari pembukaan pertama mijit terus, semangat, mijit semangat. Istri nggak bisa tidur, kita nggak tidur gitu pokoknya. Jangan kita terlelap, semangat, pijit, tanyain terus, gimana dipijit di sininya, badannya, di punggungnya, itu pokoknya pijit terus. Pas udah 2 hari kemudian, itu rasa sakitnya udah parah. Dateng berarti datengnya sayang, ini kamu udah parah banget kan. Oke, datengnya kayak mana nih? Datangnya kayak mana? Sempet nanya nih sama Meta, datangnya kayak mana? Sampai istri itu kita ajak ngomong gitu, dia kayak bengong, rasa sakitnya kayak gitu. Pas kita tanya rasa sakitnya, dia udah nggak jawab lagi gitu. Sayang gimana? Dia saking dia takut sama itu kan, sama datang sakitnya itu, dia sampai bengong. Itu saatnya datang. Cuman masalahnya kalau orang lahiran ada yang cepat sama ada yang lama, di perjalanan 20 menit atau 30 menit malah lahiran. Makanya hampir masa itu datang, baru kamu jalan terus. Masa yang tadi dia udah hampir bengong-bengong itu terus jalan langsung ke sana. Ternyata pas bener dicek pembukaan ketiga. Nah, kata Meta, kalau udah pembukaan ketiga, udah pasti kamu gak bakal disuruh pulang lagi, disuruh nginep. Ya udah bener, kita disuruh nginep. Memang gua udah 1 minggu sebelum lahiran, masa apa sih, HPL ya? Ya HPL, hari perkiraan lahir, itu kita udah siap-siap semuanya ya sayang ya. Tapi barang-barangnya itu udah siap malah 1 bulan sebelumnya. Itu yang 1 minggu gue udah masukin ke mobil. Semuanya udah gue masukin ke mobil. Ya udah gue berangkat. Ternyata gue berangkatnya itu jam 3 subuh juga sayang ya? Sama. Gue berangkat juga jam 3 subuh. Berarti gue sampai sana jam setengah 5 subuh. Ya udah dicek jam 5. Di situ selesai ceknya sampai jam 5. Ya ternyata ya udah gue sholat dulu, kita minta doa yang bagus. Nah ini cross check ya, sebelum istri kita lahiran harus ada yang dicek oleh suami. Pertama, kita nggak boleh nyakitin hati orang tua, dan kita nggak boleh istri kita juga nggak boleh nyakitin hati orang tuanya juga, ataupun sebaliknya ke mertua itu. Yang kedua, kita juga nggak boleh nyakitin hati orang, harus kita pikirkan siapa yang bisa. Nah itu harus minta maaf. Nah yang ketiga, kita nggak boleh nyakitin binatang dengan sengaja. Itu fatal ya. Semuanya pokoknya harus bereskan, kita pikirin, renungin ada nggak menyakiti orang ya. Kalau kita merasa antara ada dan tiada gitu kan, ya udah minta maaf aja, semua kita minta maaf dulu sebelum masa itu lahiran datang, biar dimudahin dah. Nah habis itu yang gue udah punya anak kayak satu ya, yang Stella itu dia udah lahiran di Bidan Novel, udah umur 5 tahun ya. Udah gue selalu bertiga ke situ. Gue lewat tol Jatiwaringin, dah. Cuman sebentar, kalau gue karena rumahnya beda daerah Pondok Gede, cuma 25 menit lah perjalanan gue kan. Ya udah gue ke situ, akhirnya udah di situ jam 5 subuh, sakit banget itu, udah sakit banget itu, udah nggak bener-bener sakitnya, udah nggak bisa lagi dingin. Memang istri gue bengongnya bukan main. Udah itu sambil di balon itu, habis itu rebahan, miring, segala macem lah pokoknya. Datanglah sampai jam setengah 8 pagi dari jam 5 subuh tadi. Itu udah parah banget sakitnya pokoknya, udah nggak bisa diungkapin, udah bengong-bengong gitu, udah bener-bener istri tuh taunya pas lagi sakit udah nggak mikirin kita, jadinya tuh gemeter badannya. Dan tahu nggak, kali ini juga muntah. Tapi muntahnya karena yang pertama kita nggak tahu, ini udah persiapan. Muntah juga, ada plastik ya sayangnya. Muntah juga. Tuh istri gua sampai termenung ya Pak. Ini sambil dengerin gua ngomong nih. Begini dia termenung. Nah, itu istri gua muntah. Nah ya udah, itu istri gue muntah kalau nggak salah jam setengah 7 gitu, apa jam 7 datanglah bidannya, ustazahnya ini kan datang. Pas dicek pembukaan 8. Padahal waktu di Bidan Novel itu pembukaan ke-7, pas lagi mau pup langsung lahiran. Ini pembukaan ke-8. Dah keluar di situ pokoknya disediain makan, ada sunah kan makanannya berarti jus kurma gitu, minumannya madu gitu. Tapi yang kalian harus tahu,
istri gue, karena gue memang suka banget nyontohin Rasulullah, maksudnya apa yang Rasulullah bilang menurut gue itu yang terbaik gitulah. Istri gue itu memang tiap hari minum madu, apalagi lagi mengandung, pagi sama malam minum madu. Habis itu minum minyak zaitun 1 bulan sebelum lahiran, kalau minum sebenarnya tiap hari orang minum minyak zaitun kan bagus banget. Namanya juga janji Allah kan, watini wazaitun, demi tin, demi zaitun, akarnya, daunnya, buahnya, minyaknya, segala macam ya kan. Dah habis itu minum juga habatus sauda. Cuman habatus sauda bukan yang pil, gue belinya itu pokoknya organik yang biji aslinya, jinten hitam itu. Nah, itu minum pokoknya selalu. Itu 1 bulan sebelumnya. Tapi kalau yang minum madu ya emang setiap hari minum madu gitu, selalu ada madu. Dah dikasih minum itu, pembukaan 8. Nah, pas pergi dari kamar kita, ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang keluar. Kaget gue kan. Tapi dalam hati gue, ya Allah mudah-mudahan keluar anak, kayak gitu gue mikir. Karena kan ada orang yang lahiran blood gitu kan, seneng kita jadinya kan. Ternyata keluar darah. Tawa istri. Beneran gue panik di situ. Gue langsung pencet tombol, keluar darah. Gue lihat kan darahnya banyak kan, kental. Keluar darah. Wah ini mau lahiran, langsung ambil pakaian mau lahiran. Sama bidannya, sama ustazanya, seset ganti pakaian langsung jalan. Nah, anak gue tidur di atas karena dia pas lagi mamanya nggak bisa tidur, dia juga nggak bisa tidur, takut anak gue guling-guling jatuh. Gue ke sono, jadi gue pas lagi datang ke sono ke tempat persalinan, gue mondar mandir itu setiap 10 menit atau 5 menit gue mondar mandir ngeliat anak gue, ngeliat ini. Akhirnya pas udah 30 menit nggak bisa lagi gue pikir kan, mondar mandir gue turunin anak gue ke bawah biar tidur bawah, jadi gue nggak usah pikirin gue pasti tidur nyenyak. Memang nggak tidur anak gue gitu, tidur cuma sebentar, ibarat kebangun jam 12 malam, habis itu dia nggak tidur lagi. Nah, sampai pagi itu gitu loh, dia baru tidur berarti jam setengah 7 pagi kayaknya tuh tidur. Main iPad lompat-lompat di situ kan. Nah ya udah masuk persalinan, ada gagang besi di situ. Nah, jadi dia jongkok berdiri gitu, siapa jongkok hampir berdiri kayak gitu lah pokoknya megang. Nah, gue kaget kok semangat istri gue sampai kayak gitu kan. Itu semangat banget. Nah, dan itu kan memang semangat, dia yang semangat, kita mah deg-degan ya karena kita kan sayang sama istri. Ya udah gue ngeliat sama ada darah netes, memang ada darah itu netes udah segitu doang, nggak ada nambah-nambah lagi. Gue kira bakal banyak gitu ya. Ya udah, itu ada pakaiannya gitu yang di bawahnya tuh bolong gitu, gue kira bakal lahir begitu ya, pas lagi begitu udah turun gitu loh. Ternyata enggak, seperti yang gue cerita, hampir 3 jam. Ya udah akhirnya kalau nggak kuat lagi dibilang rebahan gitu kan. Itu buat apa? Buat mancing pembukaan 8, buat mancing pembukaan sempurna. Ya udah kayak begitu, dia rebahan, udah 30 menit pembukaan sempurna. Terus kok belum lahir. Gue juga bingung ya sebenarnya ya, karena gue panik, deg-degan, tapi gue harus tetap masih semangat. Nah, gue paniknya kenapa? Paniknya karena ya gue tahu yang pertama cepet gitu. Ternyata memang Allah kasih jalan yang lain gitu. Dan bagi ibu-ibu nih ya, sama bapak-bapak nih, ayah-ayah, dengerin kita pokoknya tetap semangat. Ini gue ceritain udah 30 menit di situ nggak keluar, akhir 1 jam. Akhirnya istri gue di akupuntur, dibantu ya, sekalian di akupuntur di situ karena sunnah kan. Akupuntur di tangan sama di kaki, tuh sama di jarum-jarum gitu, cuma ada 4 jarum gitu. Gue juga nggak pernah lihat juga kan. Di situ gue merasa gimana gitu, semakin kecil lah laki-laki gitu, semakin kecil. Ya udah, dia posisinya di tempat tadinya kan yang tiang, habis itu ke tempat tidur persalinan, dia terlentang, terus dia bangun, gue pegang sambil begini-begini juga di atas tempat tidur itu persalinan, terus miring ke kanan, miring ke kiri, itu segala macam dicoba, semuanya. Gue ngeliat jalan waktu kok lama banget nggak jalan-jalan, gue deg-degan tau nggak, segala macam kepikiran, semuanya gue kepikiran. Cuman gue harus kuat karena biar istri gue kuat, tapi gue ngeliat matanya tuh kayak mata orang ngantuk, capek, kayak pengen ngejamin gitu. Gue tuh rasanya gimana gitu.
nggak tega pokoknya ya, kayak tadi ya ada sekilas gue pengen nangis, gue pause juga. Nah ya udah, di situ gue semangatin, gue pikir apa yang bikin ini lama gitu kan, apa yang ini, gue mikir ya gitu kan. Nah, di situ sambil gue pokoknya mijit terus ngasih minum, mijit terus ngasih minum kayak gitu kan, sambil minum dia kan. Ya di situ mah nggak ada masalah, dia bisa ya udah coba pejamin mata dulu, istirahat dulu gitu sebentar, nah, coba lagi. Nah, jadi dia tuh nggak mau keluar, entah yang pertama gara-gara ada induksi gitu kan, tekanannya kurang katanya, tekanannya kurang gitu. Nah nanti kalau menurut gua ya, kalau menurut gua pribadi, belum masanya tuh dateng sebenarnya gitu. Ya udah akhirnya pas sudah jam 10 nggak salah, jam 10 kurang dikit, ketubannya barulah pecah, ketubannya keluar. Nah ini baru masa udah mau dateng kan. Ketubannya keluar, ya udah tetap, tapi masih belum mau keluar, nggak mau keluar dia akhirnya. Itu inget berarti di jam 11 kurang 20 menit lah, jam 11 kurang 20 menit. Nah istri gue bilang, ini kalau aku paksain gitu keluarin gitu, jadi tuh kepalanya kelihatan tapi belum keluar gitu. Tapi lama kan, bayangin dari jam 8 udah pembukaan full gitu kan, dari jam 8 lewat udah pembukaan full sampai jam 11 hampir, lama banget kan. Ya udah, istri gue ngomong begitu, boleh nggak aku kedenin, aku paksa gitu. Ya udah, kok kamu kuat yang bener-bener kencengin, terus pas lagi dia ngedorong gitu kan, kencengin napas sekali napas gitu, tapi ke bawah, neken di perut tuh katanya. Nah disitulah yang gue selalu kebayang-bayang kok sampai sekarang. Gue lagi jalan mau beli lauk lah buat makan, ataupun gue lagi ke rumah orang tua, gue bayangin itu terus. Dia sampai kekuatan tenaga dia kayak gitu, pokoknya itu gue bener-bener sedih banget di situ. Langsung dibilang, nah ini baru dia mau maju gitu, maju keluar gitu kan. Ayo lagi, berarti kayak gitu terus. Sebenarnya ntar nekannya kesini, nggak jangan kayak gitu, jangan kayak gitu, kata suruh ke perut bawah gitu kan. Itu entah 3 kali atau 4 kali, alhamdulillah lahir anaknya. Di situ lah pecah, gua langsung nangis di situ. Halo nak. Pecah gua nangis, langsung istri gua ternyata langsung ikut nangis, karena gua udah nahan dari 1 jam itu, gua udah nahan nangis. Ya udah, istri gua langsung nangis, dia dipelukin, dipelukin, dia kayak bisa lihat. Gua kaget juga ya, karena yang pertama bilang kan bidannya ya, dia langsung ngeliat bidannya begini, nengok gitu. Habis itu pas ditaruh ke sini di atas dada istri gua, kepala langsung bisa ngangkat begitu, ngeliat ke gua, beneran ngeliat gitu. Pas kita mulai gini dia ngeliat gitu, nengok matanya. Istri gua juga nengok gitu. Ya udah, gua taruh, ya udah ditaruh sama bidan ke tempat lampu ya, dibersihin gitu, di tempat lampu dibersihin. Nah gue lihat ada nanti videonya, gue tunjukin. Dia juga nengok gitu, gue juga kaget kan, ini kok agak lain nih katanya, dia kayak bisa lihat gitu kan. Ya udah, akhirnya alhamdulillah. Tapi sebelum itu berarti 10 menit sebelum lahiran, gue cerita dikit, gue telepon orang tua istri, bapaknya sama mamanya, gue mau minta maaf. Sebenarnya kemarin udah gue minta maaf, entah 2 minggu sebelumnya ataupun 2 bulan sebelumnya juga, pas gue ketemu orang tua kan. Tapi istrinya gak ketemu mamanya udah lama kan, gue hubungi mamanya, gue minta maaf gitu, karena ada problem sedikit gitu istri sama mama, padahal nggak masalah gitu. Cuman menurut gue itu harus minta maaf. Cuman istri gue nggak pernah mau, gue bilang gue suruh minta maaf nggak pernah mau istri gue. Gue hubungin malah nggak bisa dihubungin lagi, gue tanya adiknya, gue tanya bapaknya, nggak bisa ganti nomor. Udah gue dapet nomor checklist 1 gitu. Akhirnya pas baru lahiran, iya kak gitu dia bilang. Istri apa, mamanya ngomong ke gue, iya kak gimana, ditelepon gue, berarti kan mamanya udah ngelihat. Gue langsung ngechat ya, karena nggak bisa ditelepon, gue chat minta maaf segala macam, semoga dimudahin lahiran istri gue Nurul gitu. Gue bilang Nurul ya mah gitu, gue bilang mama doain ya, maafin Zulham, maafin Nurul gitu gue bilang. Udah
gue chat kayak begitu karena di telepon nggak masuk, ternyata udah masuk berarti udah plong mungkin ngeliat minta maaf langsung lahiran. Kalau gue sih mikir begitu, makanya tadi di awal gue bilang harus kita kasih tahu dulu, kita pikirkan dulu kita punya apa sih, punya masalah nggak sama orang tua, sama orang lain, ataupun kita nyakitin hati mereka gitu. Itu harus penting banget. Sebelum lahiran jangan sampai nyakitin hati manusia, dan kita selalu beristighfar, pasti jangan nyakitin juga binatang. Udah itu intinya. Akhirnya lahir. Ini udah panjang banget gue cerita sampai 25 menit. Nanti gue potong-potong sedikit. Pokoknya di sini konten Ayah Beres, ikutin terus. Ini dulu yang bisa gue ceritain karena terlalu panjang. Ini aja gue bikin buat video ya. Nanti setelah itu gue ceritain lagi. Kayak gue mandiin baru lahir kan, dimandiin pertama kali ya sama bidan di situ kan, gue jagain istri. Tapi yang nyuciin kayak nifas segala macem gue selalu ikut nimbrung di situ, bantuin. Udah, pokoknya itu doang. Terima kasih. Tolong dibantu di subscribe kalau kalian suka, di follow juga akun kita, ikutin, tontonin sampai habis karena memang gue ceritanya semua detail. Oke, tanya aja di komentar deh ya. Makasih semuanya ya. Komen di Ayah Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.